Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, kembali lagi bersama saya Irsan Pranaputra. Pagi hari ini seperti biasa kita akan coba menganalisa pergerakan harga baik secara fundamental dengan kita melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini. Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekaligus juga kita akan coba lihat pergerakan dari berbagai instrumen keuangan secara teknikal analisa. Di mana support resisten seperti apa tren pergerakan hari ini dan di mana area-area terbaik untuk kita ambil posisi, kita coba lihat nanti secara teknikal analisanya. Seperti biasa ada 5 pair yang akan kita analisa. Yang pertama Euro USD, kemudian GBP USD, USD Japanese Yen, pergerakan harga minyak mentah dunia dan pergerakan harga emas. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dari channel YouTube IK Invest Palembang dan juga dari Zoom. Dan semua teman-teman yang menyaksikan dari ruang IK Invest, saya doakan teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat. Ya, langsung saja kita coba lihat untuk data ekonomi hari ini ya. Karena memang hari ini banyak data yang akan dirilis, terutama nanti siang di sesi Eropa. Jam 13 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang nanti akan dirilis PDB atau Produk Domestik Bruto dari Inggris ya. Kalau kita melihat ini ada 3 data PDB yang akan dirilis, month on month, per bulan, kemudian per kuartal, dan juga per tahun. Dan kalau kita melihat dari per tahun terlebih dahulu ya, untuk tahun sebelumnya ini angka PDB, Produk Domestik Bruto, ini di angka 8,7%. Dan untuk tahun ini, tepatnya di bulan Juni kemarin, ini diprediksi ada penurunan menjadi 2,7%. Kemudian untuk kuartal-on-kuartal ini juga sama, sebelumnya 0,8%, diprediksi ada penurunan ya, di angka 0%. Dan yang terakhir adalah per bulan. So kalau kita melihat per bulan ini angka sebelumnya di minus 0,3%, diprediksi sedikit membaik ya di angka 0,1%. Tentu saja untuk data ini pengaruhnya high impact ya, terutama untuk pergerakan dari sterling. Kalau teman-teman trading sterling ya, atau pasangannya nanti siang jam 1 perhatikan rilis data ini karena pengaruhnya sekali lagi cukup signifikan terhadap pergerakan harga. Dan data selanjutnya adalah data di sesi Amerika Serikat ya. Nah, sesi Amerika Serikat juga banyak data yang nanti malam akan dirilis. Data yang pertama yang akan dirilis jam 19.30 nanti adalah data inflasi ya. Nah, inflasi ini ada 3 juga ya untuk bulan Juni, kemudian per tahun ya. Ada 3 data ini yang akan dirilis nanti malam 19.30 terkait dengan inflasi Amerika Serikat. Kalau kita melihat dari per tahun sebelumnya angka inflasi ada di angka 8,6%. Dan untuk tahun ini, tepatnya di bulan Juni, inflasi diprediksi meningkat menjadi 8,8%. Kemudian untuk bulan Juni ini prediksi tetap sama ya, angka inflasinya di angka 0,6%. Nah, data ini teman-teman juga perhatikan karena pengaruhnya juga pasti signifikan terhadap pergerakan pasangan mata uang, terutama yang berpasangan dengan indeks dolar, ya di mana jika datanya nanti lebih tinggi daripada perkiraan 8,8% atau di atas 0,6%, maka ini artinya positif ya untuk pergerakan USD. Karena apa positif? Ya tentu saja karena The Fed pasti akan lebih progresif menaikkan suku bunga. Dan sebaliknya ya, jika nanti datanya ternyata di bawah atau inflasi menurun ya, ini mungkin akan menjadi pergerakan yang terkoreksi untuk indeks dolar. So sekali lagi teman-teman perhatikan untuk rilis datanya jam 19.30. Dan data yang terakhir juga yang menjadi fokus pasar hari ini adalah suku bunga dari Kanada yang akan dirilis jam 9 malam nanti waktu jam 9 waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat suku bunga sebelumnya di Kanada ini di angka 1,5%, dan untuk bulan Juli ini diprediksi ada kenaikan di angka 2,25% ya. Jadi ada kenaikan 75 basis point. Yang pastinya untuk data ini akan mempengaruhi Kanada ya. So, teman-teman yang trading Kanada nanti lihat rilisnya. Jika sesuai dengan ekspektasi suku bunga naik di angka 2,25%, ini artinya pergerakan Kanada mungkin akan menguat ya. Dan sebaliknya juga, jika nanti data yang ternyata di bawah dari ekspektasi, di bawah 2,25%, kemungkinan besar akan terjadi pergerakan yang negatif untuk Canadian dollar.
Dan data yang terakhir yang menjadi fokus pasar adalah inventory minyak mentah. So kalau kita lihat untuk inventory minyak mentah sebelumnya ada di angka 8,2 juta dan diprediksi untuk minggu lalu ya ada penurunan di angka 154.000 ya untuk inventory minyak mentah, dan tentu saja untuk inventory ini akan mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah. So teman-teman yang trading minyak, kita lihat nanti ya datanya apakah memang untuk inventory ada penurunan atau pengurangan. Jika ada pengurangan dari inventory atau persediaan minyak mentah, maka kemungkinan besar pergerakan harga minyak akan naik ya, dan sebaliknya juga jika ternyata bertambah untuk inventorinya, maka kemungkinan besar pergerakan harga minyak akan kembali turun. So kita lihat ya untuk datanya nanti malam. Hari ini ada 4 ya total data yang menjadi fokus pasar. Pertama adalah PDB untuk Inggris jam 1 siang, kemudian juga inflasi atau indeks harga konsumen Amerika Serikat di jam 19.30, kemudian juga suku bunga Kanada di jam 9 malam waktu Indonesia Barat nanti, dan yang terakhir adalah inventory minyak mentah di jam setengah 10 malam waktu Indonesia Barat nanti. Itu ya untuk data ekonomi, dan sekarang kita coba lihat untuk pergerakan harganya secara teknikal. Indeks dolar ya, kita awali dulu dengan indeks dolar, dan pagi hari ini indeks dolar masih berada di level tertingginya selama 20 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat level tertinggi berada di angka 108.1 ya, dan kemarin juga sempat menyentuh level tertingginya lagi itu di level 108.5. So kalau kita lihat memang secara pergerakan harga dari indeks dolar ya secara teknikal ini jelas bahwa pergerakan harga masih dalam kondisi uptrend ya. Nah, tentu saja data nanti malam ini akan mempengaruhi pergerakan dari indeks dolar. Jika memang nanti data dari inflasi Amerika Serikat ternyata dirilis negatif, mungkin akan terjadi koreksi ya untuk pergerakan dari indeks dolar. Mana kalau kita lihat untuk support terdekat dari indeks dolar ini ada di kisaran 106.8. Namun sebaliknya jika ternyata data dari inflasi dirilis positif, saya lihat ya kemungkinan besar juga indeks dolar akan melanjutkan tren kenaikannya. Kemarin sudah kita flashback ke tahun 1998 bahwa resisten ya selanjutnya untuk indeks dolar ini ada di kisaran 109.9. Jadi kalau memang nanti datanya positif, ada potensi pergerakan indeks dolar naik ke level tersebut ya, karena secara tren sekali lagi indeks dolar ini masih strong bullish, masih dalam kenaikan yang cukup kuat ya. Ya, secara fundamental sekali lagi The Fed diprediksi menaikkan suku bunga untuk bulan Juli ini ya. Mungkin di angka 50 basis point atau 75 basis point. Itu kita tunggu ya. Dan faktor inilah yang membuat indeks dolar sampai hari ini terus menguat. Oke, selanjutnya kita coba analisa untuk pasangan mata uang Euro USD. Ya, dari kemarin sampai dengan hari ini Euro berada pada level terendah selama 20 tahun terakhir ya. Bahkan kemarin kita bisa lihat ya, rate Euro terhadap dolar ini 1 berbanding 1 ya. Artinya apa? Ini 1 dolar berbanding dengan 1 euro. Ini sejarah selama 20 tahun terakhir. Kalau sebelumnya kita bisa lihat 1 dolar itu sama dengan 1 euro sama dengan 1,1 dolar, 1,2 dolar. Nah, sekarang sudah berbanding sama ya, hampir 1 banding 1 nilainya. Dan pagi hari ini ya, kalau kita lihat untuk level Euro USD berada di kisaran 1.0030-an ya. Dan sekali lagi memang pergerakan harga sekarang berada pada support harganya. Nah, kalau kita flashback ke tahun 2002 ya, kemarin juga sudah kita buatkan atau kita gambarkan untuk support terdekat di level pada pair Euro USD ini berada pada level
0,9860 ya. Kalau saya lihat ini akan menjadi target penurunan dari Euro USD dalam waktu yang dekat ya. Bisa jadi nanti malam jika data dari Amerika Serikat dirilis positif ya. Kemungkinan besar akan terjadi tekanan lagi terhadap pergerakan Euro USD. Coba kita gambarkan, saya gambarkan dulu untuk pola biar lebih jelas nanti ya. 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 Kalau kita gambarkan garis support ya, tadi sudah kita ambil acuan pada tahun 2002, kisaran 0,9850 adalah spot harganya. Namun kalau kita tarik gelombang-gelombang terendah pada tahun 2022 ini ya, gelombang terendah di Maret, kemudian gelombang terendah April, Mei, ya, maka untuk support terdekat hari ini, ya, ini ada di kisaran garis downtrend line support ini ya, di kisaran 0,9950. Nah, ini support yang paling dekat. Support yang paling dekat di 0,9950 ya. Namun sekali lagi untuk support yang paling signifikan tadi berada di level lebih rendah ya, di kisaran 0,9860. Jadi kalau kita tarik garis tadi untuk support harganya dan untuk resistennya ya, ini membentuk pola channel ya, down channel. Ya, teman-teman bisa lihat. Kalau gelombang tertingginya kita juga ambil acuan pada tahun 2022 ini, di mana gelombang tertinggi pertama di bulan Februari, gelombang tertinggi kedua di Maret, kemudian gelombang tertinggi ketiga berada di bulan Juni ya. Maka jelas ya, ini pola yang terbentuk adalah down channel. Ini saya perjelas. Ya. Pola yang sama. Untuk polanya ya biasanya berulang. Tapi untuk tahun ini terbentuk pola down channel. Ini garisnya ya, lurus sejajar. Kalau minyak itu polanya falling wedge. Nah, ini sejajar. Kalau bisa lihat. Jadi kayak pipa ya. Nah, pergerakan harga berada di dalam pola ini. Nah, kalau memang level support ini menjadi level support yang kuat, harusnya akan terjadi koreksi positif untuk pergerakan Euro USD ya. Kalau memang pola ini valid. So kita tunggu nanti apakah ada konfirmasi di area support ini untuk buyernya masuk pasar. Kita lihat nanti, kita tunggu dari konfirmasi candlestick bullish-nya. Yang jelas sekarang pergerakan harga berada di area support harga. Ya, pertanyaannya boleh nggak buy di level sekarang? Saya pikir ya, dari konfirmasi candlestick kemarin, ya, ini ada terbentuk candlestick engulfing walaupun volumenya tidak terlalu besar. Ya, kalau teman-teman mau spekulasi untuk ambil posisi buy di level tersebut ya nggak apa-apa. Di level sekarang juga nggak apa-apa. Artinya stop loss-nya harus ketat ya. Jadi kalau kita mau masuk di level sekarang 1.0040-an ini, ya stop loss-nya harus diatur di bawah harga terendah kemarin. Itu artinya ada di kisaran 0.9980-an. Nah, di bawah angka 1.1 tadi ya, 1:1. Ya, jadi stop loss-nya sedikit di bawah saja. Karena ini ngelawan tren posisi buy. Tapi boleh kita ambil karena memang dari pola channel ya, pola down channel, pergerakan harga berada di area support harganya gitu ya. Namun kalau teman-teman mau ambil posisi sell, saya belum rekomendasi. Sekali lagi ya, teman-teman mau ambil posisi sell, kenapa? Untuk area sekarang tadi ya, ini adalah area spot harganya, harga rendahnya. Artinya kalau teman-teman mau ambil sell agak riskan di harga rendah. Jadi lebih baik tunggu pergerakan terkoreksi positif. Kalau kita melihat gelombang tertinggi pada tanggal 10 Juli kemarin, ini bisa jadi acuan sebagai area sell kita ya. Jadi untuk areanya ada di kisaran 1.0180-an ya untuk area sell. Nah, selain dari harga tertinggi pada tanggal 10 Juli, level tersebut juga merupakan resisten dari downtrend line pada garis biru ini atau pada tren yang lebih kecilnya. Di sini jadi ada dua nih, kanan atasnya. Nah, area tersebutlah yang menjadi area yang paling ideal untuk kita ambil posisi sell kalau mau trading ngikutin tren besarnya. Seperti itu ya. Jadi untuk hari ini saya lihat pergerakan harga mungkin akan cenderung
terkonsolidasi di level rendah, tinggal menunggu nanti data dari inflasi Amerika Serikat. Jika datanya ternyata negatif, ini ada potensi untuk Euro USD retrace ya ke level resisten tadi, dan sebaliknya jika ternyata data dari Amerika Serikat dirilis positif, ya kemungkinan besar euro akan turun ya ke level terendah baru lagi tahun ini, akan bisa ke level support pentingnya di 0,9860-an. Ya, seperti itu ya untuk Euro USD. Selanjutnya kita analisa GBP USD. Ya, sama ya seperti Euro, untuk GBP juga masih dalam kondisi downtrend. Pergerakan harga secara tren besar dan tren kecil ya berada di bawah garis downtrend line. So, kalau saya pertebal ini, untuk tren besarnya jelas ya, teman-teman bisa lihat pergerakan harga konsisten berada di bawah garis downtrend line sejak Februari ya, sejak Februari ini pergerakan harga masuk dalam tren penurunan. Dan kalau saya gambarkan juga di tren yang lebih kecil, teman-teman juga bisa lihat ya, dari gelombang tertinggi pada tanggal 26 Juni ya, ini juga pergerakan harga masih berada di bawah garis downtrend. Artinya secara tren besar dan tren kecil untuk sterling masih dalam tren penurunan ya. Dan kalau kita lihat kemarin untuk level terendah tahun ini terjadi pada tanggal 12 Juli kemarin ya, di mana menyentuh ini untuk sterling menyentuh pada level 1.1800. Ini level terendahnya untuk tahun 2022 sekaligus support harganya kemarin. Dan setelah menyentuh level support tersebut, ini muncul candlestick tweezer bottom ya, atau kalau kita lihat di sini ada rejeksi dari buyer ya. Nah, untuk hari ini teman-teman, karena memang nanti siang ini ada data terkait dengan PDB di Inggris, tentu saja untuk data tersebut akan mempengaruhi pergerakan sterling. Nanti jam 1 teman-teman lihat ya rilisnya positifkah atau negatifkah. Jika lebih besar daripada ekspektasi ya untuk PDB Inggris, tentu akan ada koreksi positif, retrace atau naik ke atas untuk pergerakan sterling. Nah, di mana level-levelnya? Teman-teman bisa lihat untuk support terdekat sekarang ini berada pada garis downtrend line ya, di kisaran 1.1950-an. Ini adalah resisten terdekat. Namun karena hari ini ada dua data baik dari Inggris dan dari Amerika Serikat, kemungkinan besar juga untuk risk-nya akan lebih besar. Ini hanya resisten terdekat. Kalau kita melihat resisten yang lebih tinggi atau gelombang yang lebih tinggi, maka untuk resisten yang paling signifikan pada pair GBP USD ini ada di kisaran 1.2040-an ya. Di sini ini untuk resisten yang paling signifikan hari ini. Nah, kita bisa ambil acuan di sini sebagai resistennya ya. Ini artinya apa ya? Kalau teman-teman mau ngikutin tren besar, ngikutin tren penurunan, ambil posisi sell, ya saran saya dua skenario ini teman-teman gunakan. Pertama, bisa teman-teman ambil posisi sell di 1.1950-an ya sebagai resisten terdekat, tapi tunggu konfirmasi dari berita dan juga bentuk dari candlestick. Kalau beritanya ternyata jelek, kemudian juga ada konfirmasi dari candlestick seller, ya silakan teman-teman masuk posisi sell di area resisten terdekat. Namun jika belum muncul konfirmasi tersebut, teman-teman tunggu di level yang lebih tinggi untuk ambil posisi sell ya. Itu di mana level tertingginya tadi ya, di sini ya, kisaran 1.2040-an. Nah, ini untuk strategi trading sterling hari ini. Dan untuk support kemarin ini juga masih bisa digunakan untuk area buy ya, di mana 1.1810-an ini ya, adalah level support sementara untuk saat ini. Jadi teman-teman juga bisa ambil posisi buy di kisaran level ini. Dan kalau saya gambarkan pola, coba kita cari pola apa yang terbentuk ya dari gelombang-gelombangnya. Dan kita bisa prediksi ya di mana nanti kurang lebih support yang bisa menjadi tahanan paling signifikan untuk sterling ya. Ya kurang lebih sama ya, ini juga down channel untuk tren yang lebih kecil ya. Kalau kita mengacu pada gelombang terendah di 22 Juni, 22 Juni ya, kemudian 1 Juli, 5 Juli ya. Artinya support pada garis downtrend line inilah yang akan menjadi support yang paling signifikan untuk saat ini ya.
jelas ya bahwa tren dari sterling berada pada tren penurunan, maka teman-teman bisa tunggu pergerakan terkoreksi positif dulu untuk ambil posisi sell, ngikutin tren besarnya ya. Kalau sekarang 1:1 sekarang ini kan 1.119 ya untuk levelnya sekarang, artinya masih kuat di GBP. Kalau tadi sudah kekuatan dolar daripada euro ya. Kalau kita lihat di rupiah, biasanya kan memang kalau rupiah USD itu 14.500, dulunya euro sama rupiah itu 17 ribuan. Kalau sekarang mungkin euro itu 14 ribuan juga. Kalau ngelihat rate ini ya, sama nih bandingannya. Kalau GBP ya masih sama lah, kurang lebih 16 ribuan kalau sekarang ya. Terhadap rupiah. Ya ini ya, untuk pagi hari ini saya lihat ada potensi untuk pergerakan harga retrace, namun sekali lagi tunggu konfirmasi berita nanti siang untuk pergerakan harga yang lebih jelas pada pair sterling ini. Ya, selanjutnya kita analisa untuk yen. Ya. Yen pagi hari ini berada pada rate 137 pas terhadap dolar. Dan kalau kita lihat kemarin, tepatnya pada tanggal 11 Juli, untuk yen sendiri mencapai level tertingginya di kisaran 137.6 ya. Ini pada tanggal 11 Juli kemarin. Dan setelah pergerakan harga mencapai level tersebut, ini terkoreksi ya. Saya masih lihat pergerakan harga secara tren besar pada yen ini masih kuat untuk naik. Ini juga dipengaruhi oleh penguatan dolar, di mana jika dolar terus naik ya, maka otomatis untuk rate USD yen juga pasti naik ya. Nah, untuk sekarang ini masuk ke fase koreksi harga. Kalau saya lihat, memang kemarin sudah kita buatkan di level 136.6 ya. Ini adalah support harganya, dan kemarin menyentuh level tersebut. Nih, terkoreksi pergerakan harga ke level supportnya, jelas. Dan setelah menyentuh level support, ini terjadi rejeksi lagi dari buyer dan mengangkat pergerakan dari yen pagi hari ini sampai ke 137. Dan untuk pergerakan hari ini ya teman-teman, yen, USD yen, ini pasti dipengaruhi oleh data Amerika Serikat nanti malam ya. Sekali lagi, jika data dolar ternyata data dari Amerika Serikat ternyata positif ya, ini kemungkinan besar untuk pergerakan harga ini bisa naik ke level yang lebih tinggi. Kalau kita lihat resisten pada tahun 2002 juga, ini harga tertinggi ya, atau rate tertinggi dolar terhadap yen selama 20 tahun terakhir ya. Nah, kalau kita melihat resistennya, maka untuk level resisten terdekat ada di kisaran 138.2. Ini target kenaikan terdekat ya, bahkan bisa lebih tinggi lagi nanti. Karena ini bukan resisten yang paling kuat, hanya acuan di resisten pada tahun 2002 ya. Ya, 20 tahun terakhir ini lebih paling tinggi. Nah, untuk support harganya, memang untuk saat ini 136.6 masih menjadi support harga, belum ada konfirmasi untuk support harganya di breakout ya. Namun jika nanti ada tekanan seller lagi, atau ternyata data dari Amerika Serikat negatif ya, maka ini ada potensi untuk terkoreksi lebih dalam ya. Tapi jelas untuk tren, rasanya untuk USD yen agak sulit ya berubah tren dalam waktu yang singkat ini ya. Artinya walaupun nanti datanya jelek, ini kemungkinan akan terkoreksi saja. Dan untuk support selanjutnya setelah level 136.6 ini ada di kisaran 135.4. Ini support yang cukup signifikan juga, support selanjutnya ya. So, kita lihat sekarang masih boleh buy ya selagi pergerakan harga di atas 136.6 ya. Tapi stop loss-nya kalau mau minim, kalau mau ketat, stop loss-nya atur aja di 136.4 maksimal untuk posisi buy. Atau posisi sell ya, kalau teman-teman mau sell karena ngelihat harga sudah terlalu tinggi, boleh nggak ya? Boleh. Silakan aja sell di level yang lebih tinggi atau di kisaran harga tertinggi kemarin. 137.6 adalah resisten kemarin, sekaligus juga kalau teman-teman mau sell bisa di situ. Atau di level yang paling tinggi lagi mengacu pada resisten tahun 2002
di kisaran 138.2. Cari harga terbaik untuk sell. Ini counter trend ya. Kalau kita sell berarti counter trend. Jadi stop loss-nya juga harus ketat ya. Seperti itu ya, hari ini saya lihat untuk USD menunggu data dari Amerika Serikat nanti malam. Ya, kecenderungan akan bermain di atas saja nih. Akan bermain masih di level tertinggi. Oke, ada request dari teman-teman untuk analisa forex selain dari Euro USD, GBP USD dan Yen tadi. Silakan jika ada request. Untuk teman-teman juga yang menyaksikan dari Zoom, silakan jika ada pertanyaan atau request terkait dengan analisa forex ya. Aussie. Ya. Aussie pagi hari ini berada di kisaran rate 0.6770-an ya pagi hari ini. Dan tanggal 11 Juli kemarin ini sempat menyentuh level terendahnya pada tahun 2022 ini ya, di kisaran 0.6700 ya. Ini level terendahnya pada tanggal 11 Juli kemarin. Dan setelah, ya, 2 hari yang lalu ya. Dan setelah menyentuh level ini, kita lihat ada rejeksi atau ada tekanan juga dari buyer ya, sehingga mengangkat nih. Kalau kita melihat ini pola yang terbentuk adalah bullish engulfing. Volume pembeliannya cukup besar. Ini di area support. Sebelumnya saya sudah buat untuk pola yang terbentuk pada Aussie ini, Australia USD. Ini adalah pola falling wedge ya. Teman-teman bisa lihat segitiga yang merucut ke bawah, yang memang kalau kita lihat dari pola ini adalah pola tren penurunan ya. Sehingga kalau kita mengacu pada pola yang terbentuk ini, ada potensi untuk hari ini Aussie naik ya, naik sampai ke level resisten terdekat pada garis downtrend line resisten ini ya, di kisaran 0.6800. Ini kemungkinan akan menjadi target kenaikan terdekat kalau memang pola dari falling wedge ini valid. So hari ini untuk Aussie ada potensi pergerakan terkoreksi positif. Secara tren, sekali lagi tren besar dan tren kecilnya masih downtrend juga ya. Karena sama nih, sama-sama berhadapan dengan dolar. Artinya semua major pair ini dalam tren penurunan semua ya. Ya, ini ya untuk Aussie. Dan kita langsung coba analisa untuk komoditi ya. Ya. Minyak mentah. Oke, minyak mentah. Nah, sebelumnya kita sudah juga buatkan pola falling wedge ya. Sempat turun pada tanggal 6 Juli kemarin ke level 95 ya, dan terbentuk pola doji ya, dragonfly di sini. Kemudian terkoreksi positif sampai resisten juga yang udah kita tandai di kisaran 104 ya. Dan karena memang ini pola penurunan ya, tren penurunan, maka ketika pergerakan harga menyentuh level 104, pergerakan harga melanjutkan penurunan ya. Sehingga semalam di pergerakan harga minyak turun sampai ke level 93.74 ya. Ya, ini level terendahnya pagi tadi ya tepatnya. Dan kalau kita mengacu pada pola downtrend line ini, maka untuk support harga pada minyak ini ada di kisaran 92 ya, 92, 93 ini adalah support harganya. Kalau masih valid harusnya akan tertahan di level tersebut untuk pergerakan harga terkoreksi positif lagi ya. Nah, coba kita lihat untuk gelombang-gelombang terendah di bulan-bulan sebelumnya. Oke, nah ini ya. Teman-teman bisa lihat bahwa gelombang terendah juga ini pernah terjadi pada tanggal 11 April 2022. Ini tepatnya di harga 93.3. Ini harga terendah semalam ya. Dan sebelumnya juga ini ada harga terendah juga pada tanggal 15 Maret, ini juga sama, di kisaran 93 ya. Jadi 93 untuk sementara ini adalah support yang paling signifikan ya. 92, 93 support yang paling signifikan. Mengacu pada harga terendah pada tanggal 15 Maret 2022 dan juga 11 April 2022. Dan sekaligus juga mengacu pada pola dari falling wedge ini pada bagian support trend lainnya ya, garis trend supportnya ya.
Ya, saya lihat ketika pergerakan harga masih berada pada pola ini ya, ini masih ada potensi untuk pergerakan harga minyak naik, dan resisten yang terdekat untuk saat ini ada di kisaran 100 ya, harga psikologis. Jadi untuk strategi trading minyak ya, teman-teman masih boleh buy selagi pergerakan harga masih berada di atas 92. Karena 92 adalah supportnya tadi ya. Tapi ketika pergerakan harga lebih rendah dari 92, posisi buy harus dibuang tingkat ya. Karena apa? Jika memang pergerakan harga keluar dari pola polling wedge ini, maka akan turun ke level yang lebih rendah lagi ya. Untuk level selanjutnya, level terendah selanjutnya ini teman-teman bisa lihat di gelombang terendah pada tanggal 17 Februari dan 8 Februari ini ada di kisaran 88. Jadi support selanjutnya setelah level 93 atau 92 ini adalah di 88. Nah, ini ya, kita mengacu di sini. Dua gelombang terendah itu. Kita lihat ya, apakah nanti hari ini akan ada retrace atau koreksi positif untuk pergerakan harga minyak. Kita tunggu, kemungkinan besar ketika data inventory nanti malam dirilis jam setengah 10 ya, 21.30 nanti malam. Kita lihat sekali lagi support sementara di 92 dan untuk resisten ada di area 100 ya. Ya, posisi sekarang karena pergerakan harga berada di dekat level support, posisi idealnya posisi buy ya. Ya, kita langsung ke pair yang terakhir. Harga emas pagi hari ini berada di level terendahnya juga untuk tahun ini, 17.27 ya. Dimana semalam kalau kita lihat pergerakan harga di time frame 4 jam, pergerakan harga menyentuh level terendahnya lagi ya, sama seperti tanggal 11 Juli kemarin. Ini kalau kita lihat pergerakan tadi pagi ya, tepatnya sempat turun sampai ke level 17.22. Memang sebelumnya udah kita buat kan, ya teman-teman bisa lihat ya, level 17.22 ini adalah support yang paling signifikan. Nih, ini mengacu pada gelombang terendah pada tanggal 29 September 2021 ya. Jadi untuk sementara saat ini support tersebut masih menjadi hanan bawah untuk pergerakan harga emas. Kita lihat ya. Sekali lagi kemungkinan data dari inflasi Amerika Serikat nanti malam ini akan mempengaruhi pergerakan. Jadi kalau memang data nanti malam ini dirilis positif, kemungkinan besar akan ada tekanan lagi untuk pergerakan harga emas ya. Jadi kalau level penting ini bisa dilewati, ini level penting saya bilang ya, key levelnya 17.22 ini ya. Kalau 17.22 ini berhasil di breakout, maka kemungkinan besar untuk penurunan emas, harga emas ini bisa ke level 16-an ya, 16.80-an ya, teman-teman bisa lihat untuk gelombang selanjutnya atau support selanjutnya setelah level 17.22 ada di ini ya, 16.78. Ini mengacu pada gelombang terendah pada 6 Agustus 2001. Kayak saya bilang untuk 17.21 ini adalah key level supportnya ya. Ya, mudah-mudahan ya kalau teman-teman ada posisi buy, ya key level ini atau support ini menjadi support yang kuat ya, yang bisa menahan penurunan dari harga emas. Dan untuk sementara ini 17.22 masih menjadi support ya, atau area buy. Ya, namun kalau sudah di breakout, ya teman-teman harus cut posisi buy. Ya, di level berapa? Maksimal di 17.15. Maksimal di 17.15 harus dipasang stop loss ya. Jadi tinggal teman-teman cari harga terbaik aja untuk buy sekarang kalau mau buy. Tapi kalaupun takut karena memang sepertinya dolar masih cukup kuat ya. Atau kalau kita lihat ya secara fundamental ya ada kemungkinan emas juga masih akan tertekan ya oleh kenaikan yang agresif dari The Fed terkait dengan suku bunga. Jadi kalaupun teman-teman takut untuk ambil posisi buy sekarang, lihat pergerakan harga mau turun lagi ya, tunggu dulu pergerakan terkoreksi positif untuk ambil posisi sell. Yang ngikutin tren besarnya, tren penurunannya, kalau kita lihat untuk resisten terdekat itu ada di kisaran 17.43 ya. 17.43 ini adalah harga tertinggi pada tanggal 11 Juli kemarin, atau di level yang cukup signifikan kalau saya lihat di sini ya, di 8 Juli ada di kisaran 17.53.
Jadi kalau teman-teman mau sell, tunggu di level tersebut. Rekomendasi saya 17.53 ya. 17.53 ini lebih jelas resistennya. Jadi tunggu di area ini untuk ambil posisi sell. Jika teman-teman masih melihat pergerakan harga emas akan kembali turun ya. Kalau sekarang pergerakan harga sudah berada di level support atau mendekati level support, nggak ideal kalau kita mau sell sekarang. Lebih baik tunggu konfirmasi dulu. Kalau 17.22 berhasil di breakout ya bukan break, baru teman-teman boleh sell. Kalau sekarang belum ada konfirmasinya, pergerakan harga masih tertahan di 17.22, jadi belum ideal untuk sell. Ya. Tunggu dulu. Kalau buy masih boleh, karena ini belum ada konfirmasi pergerakan harga kembali turun ya. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk teman-teman semuanya, silakan saya buka sesi tanya jawab ya. Dan saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah hadir. Di sini ada Bu Haida Kurnia, selamat pagi. Tiara, Pak Edi John, Pak Egit ya. Dan Pak Yogi, silakan jika ada pertanyaan dibuka mikrofonnya atau diketik di kolom chat. Ya, jika tidak ada pertanyaan teman-teman, untuk analisa pagi hari ini saya akhiri ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan harapan saya analisa ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Kita ketemu lagi pada analisa besok hari. Selamat pagi dan salam profit semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih.